Beliau bilang bahwa siapa saja bisa di negeri ini siapa saja bisa jadi apa saja. Karena judulnya juga desak Anies, apakah saya bisa mendesak Bapak bahwa UU ITE ini akan bisa direvisi dan misalnya dalam satu periode Bapak memimpin? Eksekutif ini yang paling sensitif terhadap kritik. Eksekutif lah yang paling sensitif. Nah kalau eksekutif malah kepengen ngubah, menurut saya jauh lebih mudah. Kalau ini menurut saya malah tidak. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat. Jadi saya malah optimis bahwa ini salah satu hal yang bisa dikerjakan lebih awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moldi, Pak. Siapa namanya? Moldi. Bibir gimana bibir? Ngomongin masalah bibir mungkin tambahan aja buat teman-teman. Saya punya quote yang hanya didengar 9 tahun yang lalu untuk yang datang ke konvensi Partai Demokrat. Mantap. Jadi saya adalah mantan pendukung Bapak 9 tahun yang lalu. Jadi waktu itu konteksnya itu Iya. Karena lu bibir lu paten tadi mau kasih kursi. Iya. Thank you. Jadi konteksnya itu Pak Anies ikut konvensi Partai Demokrat dan beliau bilang bahwa siapa saja bisa di negeri ini siapa saja bisa jadi apa saja. Ada gininya kan? Ada boleh Iya, ya. Nah, Lu jilat sampai hidung juga boleh Mol. siap. Ya, cuman ternyata sebenarnya tidak semudah itu bahwa tidak semua orang bisa jadi apa saja di negeri ini karena masih ada ordal tadi yang Bapak sudah sampaikan. Tapi untuk pertanyaan saya sebenarnya ada satu hal lagi Pak buat kami nggak bisa jadi apa saja, terutama saya seorang content creator adalah UU ITE. Saya sudah mendengar Bapak bahwa Bapak komit akan merevisi undang-undang ITE tersebut. Cuman seperti yang tadi di awal bilang bahwa Bapak ini mungkin bisa dibilang tidak pernah mayoritas di parlemennya ketika di awal pertama kali gitu. Nah, apa yang berbeda nanti? Apakah karena judulnya juga desak Anies, apakah saya bisa mendesak Bapak bahwa UU ITE ini akan bisa direvisi dan misalnya dalam satu periode Bapak memimpin, apakah ada kontrak politik, bisa melakukan kontrak politik bahwa kalau tidak bisa merevisi, Bapak bersedia untuk tidak dipilih kembali? Oke Mol. Terima kasih Pak. Thank you Mol. Handphone terbaru gimana? Lu kalau mau duduk sini juga Duduk sini lu sampai lu dengerin dulu Mas Anies. Baik. Sambil nunggu tapi gak boleh nanggepin. Besok selesai kita nanti. Jadi begini, undang-undang revisi Anda tahu persis kan prosesnya seperti apa. Betul. Tapi kami melihat bahwa mengembalikan kebebasan berbicara itu harus segera dilakukan. Betul Pak. Itu harus. Dan siapa sih yang sesungguhnya paling khawatir dengan kebebasan berbicara? Bukan DPR kok. Yang khawatir itu kan di eksekutif. Karena itu kebebasan untuk mengkritik itu bukan mengkritik DPR sesungguhnya yang paling dikhawatirkan. Mengkritik kepada pemerintah. Jadi menurut saya yakin kalau dari sisi eksekutif itu mendorong, di Dewan itu malah gampang setujunya. Karena gitu ya, beban menolaknya itu kan pada eksekutif. Eksekutif ini yang paling sensitif terhadap kritik. Eksekutif lah yang paling sensitif. Nah kalau eksekutif malah kepengen ngubah, menurut saya jauh lebih mudah. Ini berbeda misalnya seperti kasus tadi. Ketika kami mau menjual saham dan lain-lain. Itu bisa keberatan. Kenapa bisa keberatan? Karena ada proses elektoral dan lain-lain. Kalau ini menurut saya malah tidak. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat. Jadi saya malah optimis bahwa ini salah satu hal yang bisa dikerjakan lebih awal. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita lihat bahwa Mol nggak boleh nanggepin Mol, udah cukup. oh nggak boleh tanggapin ya? Oh saya bukan panelis. Oh baik. Baik. Thank you ya Mol ya. Baik, terima kasih ya Pak. Apa review handphone terbaru? Terima kasih. Oke.